Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang outlook perekonomian Indonesia. Jadi memang nanti pada harapannya di pertemuan hari ini juga kita akan bisa melihat struktur perekonomian Indonesia ya. Rekan-rekan bisa dilihat apabila kita mengacu pada data GDP dengan harga berlaku, maka kita akan bisa melakukan proses ranking di mana perekonomian Indonesia itu ada pada nomor 7 terbesar di dunia. Dari sisi volume ekonomi ya, menurut GDP dengan harga berlaku. Artinya GDP ini melihat harga yang terjadi secara real. Nah, apabila dengan menggunakan harga konstan, kita ada di peringkat 17 dunia ya, dengan GDP yang volumenya lebih kecil. Ya, menjadi menarik bahwa dari dari posisi GDP ini, maka perekonomian global itu mulai bergeser dari Eropa ke Asia ya. Bahkan Amerika sebagai negara dengan volume ekonomi terbesar pun kalau dilihat dari harga berlaku mulai digeser oleh Cina gitu. Nah, teman-teman sekalian yang akan kita cek pada kesempatan pagi ini dari data volume GDP dan dari outlook ekonomi Indonesia itu adalah struktur perekonomian kita gitu. Apakah kita mengalami transformasi struktural atau perekonomian kita bagaimana? Kita akan bisa recheck pada kondisi seperti ini. Nah, pada data pertumbuhan GDP per kapita, maka kita akan bisa lihat bahwa pertumbuhan GDP per kapita kita itu cenderung mengalami kondisi yang stabil ya sebetulnya gitu. Pernah mengalami penurunan gitu ya. Jadi penurunan hingga 15% ya pertumbuhan GDP per kapitanya, tapi kemudian relatif stabil lagi. Kira-kira begitu. Nah, hal ini juga diikuti dengan posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Jadi sejak era reformasi ya, pertumbuhan ekonomi kita selalu bergerak pada angka 4 sampai 6%. Seringnya tuh 5% gitu ya. Beda dengan pada saat kita tahun 90-an di mana pertumbuhan ekonomi kita itu pernah menyentuh sampai level 7%, sampai titik 7%. Tapi sekarang itu antara 4 sampai 6 gitu dengan tingkat stabilnya itu ya di sekitaran 5% gitu. Nah, apa yang menyebabkan kondisi ini gitu? Pertumbuhan ekonomi kita selalu bergeraknya tuh stabil di 5, 6 gitu. Nggak pernah menyentuh sampai ke 10% gitu kan. Beberapa hal yang menjadi alasan adalah yang pertama, pada saat mungkin pertumbuhan ekonomi kita tinggi ya di tahun 90-an gitu ya, tahun 80-an, kita mengalami fase industrialisasi. Nah, fase industrialisasi itu adalah saat di mana kita itu mengalami perubahan transformasi struktural. Itu dari perekonomian yang awalnya mengandalkan sektor primer, agraris dan pertambangan ke sektor sekunder, industri, gitu, kemudian manufaktur ya, kemudian beberapa ke sektor perdagangan, konstruksi perdagangan gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami bersama adalah struktur itu pembentuk ya. Gitu. Jadi struktur itu adalah elemen-elemen yang membentuk ya. Nah, sama kalau kita bawa ke struktur perekonomian, maka struktur ekonomi itu adalah aspek-aspek atau elemen-elemen sektor-sektor yang membentuk perekonomian kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sequence waktu ya tadi di sini, kita akan bisa lihat bahwa pada saat tahun 90-an, 80 sampai 90-an, perekonomian kita mulai ditopang oleh sektor industri gitu. Nah, akhirnya sektor pertumbuhan ekonomi kita pernah menyentuh sampai titik 7% gitu. Akan tetapi secara linier memang pertumbuhan ekonomi itu akan mengalami perubahan, akan mengalami transformasi. Kalau kita mengacu pada teori pertumbuhan linier, maka tahapan pertumbuhan ekonomi itu agraris, kemudian industri, kemudian yang ketiga itu baru jasa. Nah, memang banyak negara akan mengalami perubahan transformasi yang seperti itu, ya, cenderung linear. Sama dengan Indonesia, teman-teman. Jadi, di era 90-an ketika kita masuk menjadi negara yang struktur perekonomiannya berubah dari agraris ke industri, pertumbuhan ekonomi kita melesat, naik. Pernah menyentuh sampai 7%. Kenapa? Ya jawabannya karena kita mengalami peningkatan nilai tambah gitu kan.
sektor ekonomi yang punya andil besar, dalam hal ini industri. Dari yang awalnya kita mengandalkan barang mentah, sekarang kita mengandalkan produk yang jadi atau setengah jadi, gitu, manufaktur. Sehingga kan ada peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara agregat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena volume GDP-nya naik juga, ditopang oleh bergesernya penopang utama sektor ekonomi dari agraris dan tambang, sektor primer ke industri gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita kok sekarang nggak pernah bisa menyentuh sampai 7% lagi ya Pak, atau bahkan misalnya seperti Cina atau India 10%. Ada beberapa alasan gitu yang menyebabkan memang perekonomian kita agak sulit ya kalau mau ke 7% ya gitu. Seperti dulu lagi itu agak sulit. Tuh. Nah, apa yang menjadi penyebab? Setidaknya ada 3 yang menjadi faktor penyebab. Yang pertama adalah kalau kita mau tumbuh 7%, struktur ekonomi kita itu nggak mendukung. Ini terlihat dari pertumbuhan kita secara sekuens waktu gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu nggak pernah menyentuh lebih dari 7%, gitu, selalu 5-6%. Gitu. Nah, memang itu istilahnya pertumbuhan kita tuh sampai di situ. Struktur ekonomi kita hanya mendukung tumbuh sampai di situ. Kalau kita tumbuhnya itu sampai 7-8% ya nggak kuat. Gitu. Karena memang struktur kita ya, hanya mendukung tumbuh sampai di 5-6%. Kalau mau tumbuh 7% ya berarti struktur perekonomian kita harus mengalami perubahan juga gitu, ada peningkatan gitu. Misalnya dari yang awalnya industri manufaktur, kenapa kok tumbuhnya hanya 5%, Pak? Nah, mungkin manufaktur mentok tumbuh di situ, hanya tumbuhnya sekian persen, gitu. Sehingga berkontribusi ke pertumbuhan total hanya ke 5-6%. Gitu. Sektor yang lain misalnya industri ada manufaktur, ada konstruksi gitu ya, dia hanya mentok tumbuhnya segitu, nggak bisa tumbuh lebih loncat lagi. Kalau mau tumbuh lebih loncat ya berarti sektor lain harus didorong atau sektor tadi didorong lagi. Nah, salah satu penyebabnya adalah kita mengalami fase deindustrialisasi, di mana share dari sektor industri, khususnya manufaktur, mulai menurun. Tadi kan dia menggeser pertanian menjadi penopang utama tuh. Tapi share-nya sekarang mulai menurun. Karena apa? Sektor jasa yang menaik. Gitu. Alamiah juga, karena secara linear itu itu adalah transisi ya, pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi masalahnya di beberapa negara, ketika dia mengalami transformasi struktural dari perekonomian industri ke jasa. Nah, pada saat dia berpindah itu industrinya belum matang, belum sempat full employment, belum kuat. Nah, diduga Indonesia mengalami itu. Di beberapa riset pernah disebut bahwa kita mengalami penurunan kontribusi industri digantikan oleh jasa, tapi pada saat industri menurun itu industri belum mencapai peak-nya ya, belum mencapai puncaknya. Itu yang menjadi penyebab, makanya kan industri manufaktur kita belum begitu kuat ya. Itu terlihat dari data ekspor kita di sini, ekspor. Nah, ini ekspor kita memang sebagian besar masih belum merupakan produk industri ya, masih produk primer gitu. Misalnya apa, CPO gitu ya. Ya betul, ini sudah diproses di industri ya kan, tetapi kan memang harganya itu ditentukan oleh harga bursa komoditas CPO ya, itu karet, gas alam, tambang gitu. Jadi memang kita dari ekspor masih mengandalkan sumber daya alam gitu, belum produk-produk hasil industri. Ada beberapa misalnya tekstil dan produk tekstil, perangkat elektronik gitu, perangkat otomotif gitu. Cuman kan ini nilainya dan variasinya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang di produk atau komoditas yang diekspor. Ini adalah komoditas ekspor utama kita. Jadi secara ekspor kita masih mengandalkan sumber daya alam. Artinya apa? Artinya produk industri kita belum punya daya saing mungkin gitu kan di pasar global. Nah, kenapa kok belum punya daya saing gitu? Belum masuk fase stabil gitu. Nah, jadi industri kita masih mengandalkan produk-produk yang dari komoditas pertanian ya. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang di sini teman-teman, nah, kita mungkin bisa memulai struktur perekonomian itu dari sektor yang punya kontribusi paling besar. Nah, kita lanjutkan lagi tadi ya. Mungkin penyebab pertama kenapa kita tumbuhnya nggak bisa tinggi adalah
Ya, karena tadi kita memang secara struktur hanya tumbuh segitu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau tumbuh tinggi di atas kelaziman, ya kita harus berharap pada dua hal. Yang pertama ada perubahan struktur, di mana itu harusnya jangka panjang, dan yang selanjutnya adalah perubahan harga komoditas atau produk yang menjadi andalan kita yang kita produksi. Nah, ada kenaikan yang signifikan, gitu. Misalnya kita di pertanian tiba-tiba harga komoditas CPO naik 4 kali lipat misalnya, atau harga minyak dunia naik 8 kali lipat. Nah, seperti itu kan nanti akan bisa berkontribusi pada GDP kan, gitu, tinggi. Tapi kan kenaikan GDP-nya persentasenya juga pasti akan naik kan. Tapi kenaikannya kan lebih karena kenaikan harga komoditas gitu. Padahal itu tidak dihitung di GDP harga konstan gitu kan. Kalau yang dihitung di GDP harga konstan kan kenaikan volumenya, kenaikan produksinya gitu. Nah, berarti kenaikan harga tadi itu harus bisa memacu kenaikan produksi baru nanti akan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan yang menaik. Tapi kan untuk hal yang ini kecil kemungkinan. Nah, baik teman-teman, kita bisa lihat di sini. Ini adalah GDP Indonesia dengan pendekatan lapangan usaha. Gitu. Dari 2019 sampai 2021. Ada pendekatan lapangan usaha, ada pendekatan dengan harga konstan. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, kita akan bisa cek bahwa ternyata sektor yang punya andil paling besar terhadap perekonomian kita itu mana? Ini teman-teman, industri pengolahan, gitu ya. Industri pengolahan itu punya andil terbesar ya terhadap perekonomian kita gitu, dengan harga berlaku. Dia 3.266 triliun. Anda bisa lihat di sini. Kemudian disusul oleh sektor pertanian ya, 2.253 triliun kalau kita pakai GDP harga berlaku. Itu 2.253 triliun. Artinya perekonomian kita itu sudah bukan agraris lagi. Penopang utamanya bukan pertanian lagi, tapi industri. 3.266. Selisihnya 1.000 triliun lebih dengan sektor pertanian gitu. Nah, baru sektor pertanian itu menjadi penopang yang kedua gitu ya setelah industri pengolahan. Jadi bisa dibilang secara volume negara kita adalah negara yang bercorak industri ya gitu. Industri tapi sektor agraris masih menjadi penopang juga itu secara struktur ya. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah sektor perdagangan ya, 2.200 triliun gitu. Ini teman-teman, 2.200 triliun. Nah, perdagangan ini berarti menjadi penopang yang ketiga gitu ya setelah pertanian. Akan tetapi teman-teman bisa lihat kalau di data tahun 2019 kita mundur ke belakang, industri itu 3.119 triliun. Kemudian pertanian 2012 triliun. Kemudian perdagangan itu 2.060 triliun. Artinya apa? Sebelum masa pandemi, pertanian itu adalah sektor yang menjadi penopang ketiga terhadap perekonomian kita. Di bawah industri pengolahan dan perdagangan. Baru pertanian. Selisihnya saat itu mencapai 48 triliun. Ya. Itu kecil selisihnya. Tapi sebetulnya ini adalah tanda bahwa sebelum masa pandemi, sektor pertanian itu digeser lagi oleh perdagangan. Jadi pertanian itu ada di ranking 3. Digeser oleh perdagangan. Nah, kemudian setelah pandemi kondisi berubah. Nah, kita bisa lihat ada perubahan struktur perekonomian ya. Sedikit perubahan struktur di masa pandemi. Apa perubahannya? Kita bisa lihat pada yang besar-besar ini, di mana ternyata sektor perdagangan mengalami penurunan kontraksi ya. Itu 70 triliun ada itu kontraksinya, turun menjadi 1.994. Pertanian malah naik, teman-teman. Jadi di masa pandemi dia naik dari 2012 ke 2.115 triliun. Industri turun. Jadi di saat hampir semua sektor naik, semua sektor turun, maaf, sektor pertanian malah naik nih gitu di masa pandemi. Tapi ada yang lebih mencengangkan lagi, yaitu sektor-sektor yang di sini. Gitu. Misalnya sektor yang awalnya menjadi primadona ya sebelum pandemi, sektor transportasi dan pergudangan, kepukul dia turun ya dari 881 ke 689. Tapi sektor-sektor seperti informasi komunikasi ini yang prima nih teman-teman. Ini naik.
Dari 626 triliun ke 696 triliun. 2021 dia naik lagi ke 748 triliun. Gitu. Jasa kesehatan juga naik dari 174 ke 201 triliun gitu. Naik lagi di 2021. Artinya apa teman-teman? Dari sini kita sudah mulai bisa melakukan perkiraan atau simulasi bahwa ada sektor-sektor yang nanti akan merubah struktur perekonomian kita. Dan itu seperti teori pembangunan linier, di mana pertumbuhan itu bergeser dari yang awalnya pertanian ke industri ke jasa. Dan ini terjadi, teman-teman. Perekonomian akan mulai bergeser dari industri ke jasa, gitu ya. Dan Anda bisa lihat di sini sektor-sektor jasa itu mulai meningkat, gitu. Di masa pandemi dia meningkat, misalnya teknologi informasi, jasa keuangan, gitu ya. Dia meningkat sektor-sektor ini, teman-teman. Gitu. Jasa perusahaan dia ada sedikit penurunan tapi kemudian naik lagi. Jadi tidak semua jasa ya, tetapi ada sektor-sektor yang sektor jasa ya dia mengalami peningkatan, terutama apa? Informasi komunikasi, kesehatan, kemudian ini jasa pendidikan dia naik gitu. Nah, patut kita duga struktur perekonomian itu akan mulai bergeser ke arah jasa yang sifatnya itu IT ya, teknologi informasi. Jadi di masa depan mungkin kita akan melihat bahwa sektor-sektor IT, teknologi informasi, sektor komunikasi itu akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Ini bisa kita lihat di data pertumbuhan ini, teman-teman. Pertumbuhan beberapa sektor. Kalau kita lihat di sini, sektor teknologi informasi dan jasa kesehatan, dia mengalami pertumbuhan yang signifikan ya, gitu di 2020 dan 2021. Bahkan di 2019 dia mengalami pertumbuhan. Gitu. Tapi komunikasi di 2021 tumbuhnya sedikit ya, hanya 6,8 ya di bawah normalnya dia. Gitu. Ya, bisa saja karena memang ada pelambatan ya gitu kan. Habis tumbuh cepat kan ya melambat itu kan bisa saja. Itu karena kan dari posisi nilai tinggi ya. Tapi sektor-sektor yang kalau kita lihat penopang-penopang utama yang besar itu tumbuhnya moderat ya. Itu kayak industri pengolahan, itu dia tumbuhnya di kisaran 3. Kemarin nyusutnya hampir 3, naiknya 3. Pertanian juga, dia tidak terdampak pandemi. Pada saat pandemi dia tetap tumbuh, tapi begitu pandemi mulai menurun ya, bisa dikontrol, sektor lain mulai tumbuh tinggi, dia tumbuhnya nggak begitu tinggi, hanya 1,8%. Berarti besar kemungkinan bahwa sektor pertanian ini aktivitasnya tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh pandemi, tapi oleh faktor lain. Apa itu alam ya? Itu alam, harga komoditas gitu yang lebih berpengaruh terhadap produksi sektor pertanian, gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini sektor-sektor yang nantinya sepertinya di masa depan akan menjadi tulang punggung ya struktur perekonomian kita. Kita cukup patut juga ini ada sektor di sini ya komunikasi, informasi komunikasi dan jasa gitu. Meskipun nanti itu semua akan istilahnya ditopang lagi oleh ini sektor perdagangan karena dia volumenya udah besar, sempat jadi penopang yang kedua tapi turun dan sekarang naik lagi. Di sektor jasa itu lebih diwakili oleh sektor perdagangan itu perdagangan besar. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa struktur perekonomian kita dari sisi produksi itu lebih ditopang oleh sektor industri, kemudian pertanian dan perdagangan. Sedangkan mungkin di masa depan kita akan melihat sektor-sektor yang tumbuhnya cepat ya. Ini sektor potensial. Ada sektor teknologi ya informasi komunikasi, kemudian sektor lain. Awalnya transportasi yang kita lihat akan menjanjikan, tapi ternyata pandemi lumayan memukul transportasi ya gitu karena kan orang menjadi terbatas mobilitasnya gitu. Nah, sebaliknya industri yang moncer gitu kan. Nah, ini beberapa penyebabnya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman kalau dari spasial struktur perekonomian kita masih mengandalkan Jawa ya sebagai penggerak industrialisasi ya. Gitu. Jadi kenapa Jawa punya kontribusi besar ya karena pertanian tanaman pangan dan industri ya. Gitu. Kalau Sumatera, Kalimantan itu lebih ke tanaman perkebunan. Nah, ini kira-kira struktur perekonomian kita ya gitu dari GDP gitu.
Baik, saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita silahkan nanti di sini bisa, berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.